Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada konten kali ini teman-teman, saya ingin membahas sedikit tentang salah satu pelatih asal Inggris yang sepertinya 99% akan ditunjuk oleh PSSI untuk melatih Jay Ises dan kawan-kawan. Dia adalah John Herdman yang saat ini viral dibahas di mana-mana. Seperti yang kita ketahui, PSSI lewat salah satu anggota Exco, yaitu Andre Irawan, pernah menyampaikan bahwa pengumuman pelatih baru timnas Indonesia akan dilakukan minggu depan dan paling lambat bulan depan. Namun sepertinya teman-teman, informasi ini sudah bocor dan sudah diketahui oleh berbagai awak media. Dan saat ini yang dibahas menjadi topik tren adalah nama John Herdman yang mendominasi menjadi kandidat terkuat pelatih yang akan melatih timnas Indonesia. Dan pernah kita juga dengar dari PSSI menspil bahwa dari 5 nama yang diinterview, hanya 2 nama yang menurut PSSI layak melatih timnas Indonesia, yaitu yang pertama Giovanni van Bronckhorst dari Belanda, dan yang kedua John Herdman dari Inggris yang saat ini namanya viral dibahas, yang sepertinya akan ditunjuk oleh PSSI untuk melatih timnas Indonesia. Pelatih ini tentunya di antara kita banyak yang belum terlalu tahu tentang John Herdman, akan tetapi pelatih ini punya CV yang cukup bagus. Karena saya yakin dan percaya sebelum PSSI menunjuk dia, pastinya PSSI sudah mencari tahu banyak tentang rekam jejak daripada seorang John Herdman. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah dia mampu membawa timnas putri Kanada dan juga timnas putra Kanada berhasil lolos ke Piala Dunia, di mana selama 36 tahun kalau tidak salah timnas Kanada libur, tidak mengikuti atau tidak mengambil bagian di Piala Dunia selama 36 tahun. Dengan hadirnya seorang John Herdman, dia melakukan perubahan terhadap timnas Kanada dan timnas Kanada bisa lolos ke Piala Dunia 2022 yang waktu itu diselenggarakan di Qatar. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang John Herdman. Dan pelatih ini dikenal pelatih bunglon teman-teman. Kenapa dikatakan bunglon? Karena pelatih ini dengan kemampuan yang dia miliki, dia mampu menyesuaikan strateginya berdasarkan kekuatan lawan. Dan formasi yang dia pakai tidak selalu hanya satu. Dia bisa menggunakan 3-4-3, bisa menggunakan 3-4-2-1. Dia juga bisa menggunakan 4-2-3-1. Selalu dia merubah formasi tergantung pada lawan yang dia hadapi. Kemampuan dia bagaimana menyesuaikan strateginya berdasarkan kekuatan lawan yang dia hadapi. Nah, ini yang kita butuhkan teman-teman. Karena pelatih seperti ini yang bisa membawa perubahan terhadap timnas yang kita banggakan. Selain itu juga dia dikenal sebagai salah satu pelatih yang bisa memberikan semangat, memberikan dorongan kepada tim yang dia latih. Nah, ini juga yang kita butuhkan. Apalagi PSSI punya 4 syarat yang diajukan kepada pelatih yang akan melatih timnas Indonesia. Yang pertama harus berkomitmen untuk kualifikasi Piala Dunia 2030. Nah, itu syarat yang pertama yang diajukan oleh PSSI. Sementara syarat yang kedua adalah dia harus tinggal dalam waktu yang cukup lama di Indonesia. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, di mana dia harus menggandeng asisten-asisten pelatih lokal. Dalam hal ini, dalam tim kepelatihannya harus ada asisten pelatih lokal ikut serta dalam pembentukan tim kepelatihan tersebut. Dan juga diharapkan sebagai transfer ilmu. Dalam hal ini ilmu-ilmu dia bisa dibagi kepada asisten-asisten pelatih-pelatih lokal kita. Sementara yang keempat,
yang terakhir, dia harus menjaga hubungan erat dengan klub-klub lokal yang ada, dalam hal ini Liga 1. Nah, ini 4 persyaratan yang diajukan oleh PSSI kepada siapapun yang akan melatih timnas Indonesia. Jika John Herman bisa dalam hal ini mengiyakan syarat itu, maka dia yang akan ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan kalau untuk CV dan juga rekam jejaknya sebagai pelatih, ya menurut saya cukup mentereng, karena dia mampu membawa Kanada yang libur selama 36 tahun bangkit lagi main di Piala Dunia 2022 kemarin yang diselenggarakan di Qatar. Ini luar biasa. Dan strategi-strategi yang dia miliki, ini saya berpikir bahwa cocok dengan karakter permainan timnas Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kita doakan saja semoga informasi ini betul, dan saya yakin dan percaya sepertinya 99% dia yang akan melatih timnas Indonesia. Dan kalaupun dia yang melatih timnas Indonesia, semoga pencapaian apa yang dia lakukan di timnas Kanada, dia bisa adopsi bawa ke timnas Indonesia, dan timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia 2030 yang akan datang. Oke teman-teman, aminkan, karena doa dari kita pastinya tidak akan sia-sia. Oke, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.